Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam kajian-kajian seperti biasanya ya. Kali ini kita akan membahas sebuah tajuk Natal itu tradisi pagan ya atau tradisi surgawi. Ya, kira-kira itulah ya. Natal itu tradisi pagan atau tradisi surgawi ya. Mengapa aku mengangkat ini sebagai tajuk? Karena aku akan memberikan sebuah tanggapan dari pernyataan saudari kita, dari saudari kita Kristen. Aku nggak tahu apakah dia itu pendeta atau apa, juga nggak tahu sih aku ya statusnya. Yang dia mengatakan Natal itu bukan tradisi pagan tapi tradisi surgawi gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu, dan aku akan memberikan tanggapan. Nanti kalian bisa cermati bagaimana cara aku menanggapinya ya. Oke. Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Aku pada posisi yang tegas bahwa agama itu hadir untuk dihormati, bukan untuk dihujat, dihina, dicerca, enggak. Ya, agama apa? Agama apapun. Ya, agama apapun itu hadir untuk dihormati, dan kita orang Islam ya, seperti closing statement yang selalu aku sampaikan ya, harus menghormati mereka yang menempuh jalan lain di luar jalan-jalan kita. Ya, karena mereka tetap saudara kita. Itu positioningku jelas gitu loh ya. Maka dari itu semua kajian-kajian Vika ya, Vika itu video kajian, bukan VT. Kalau VT kan video TikTok ya. Semua Vika-Vikaku itu, video-video kajianku itu harus dipahami dalam ring akademis ya. Jadi dia hanya dibicarakan dalam dunia-dunia akademis, dunia-dunia diskusi. Makanya aku komen-komen yang sifatnya ad hominem itu aku tidak begitu kekanak-kanakan. Jadi aku tidak begitu merasa tertarik untuk mengomentarinya. Ya, kita di sini adalah mengasah kemampuan berpikir kita. Kalau ad hominem itu menyerang pribadi, karakter, itu kekanak-kanakan yang bukan di sini tempatnya. Anda silakan masuk ke taman kanak-kanak sana ya. Di sini bukan channel taman kanak-kanak ya. Jadi silakan cari tempat lain, dan aku lagi ingatkan, Anda suka silakan datang, tidak suka silakan pergi, dan tolong jangan report ya. Karena berkali-kali di report sehingga penonton itu dibatasi karena ada report gitu ya. Kan aku selalu mengatakan berbasis data ya. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu datanya umat Islam, kami bicara tentang Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, tentunya Injil ya. Dan kalau diperlukan kita juga akan mengambil dari Torah sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru ya, karena memang begitu adanya teman-teman Kristen kita tidak pernah di luar itu gitu ya. Jadi kalau kamu setuju ya silakan, nggak setuju pergi, tolong jangan di report. Oke. Graito, sebentar. Ini kenapa tuh? Oke, ya, itu ya. Itu dipahami dulu ya. Oke, sekarang stressing pointnya ya. Kita membicarakan Natal tradisi pagan atau surgawi. Ini juga dalam bingkai akademis ya. Jangan dibilang nanti terus menghujat, enggak boleh. Dan aku menghormati itu. Dan cara aku menghormati itu tidak mengganggu. Dan aku perintahkan kepada semua santri-santri Isra dan kepada
Di luar santri Isra juga kalau berkenan monggo ya, hormati agama orang lain dengan cara jangan mengganggu. Biarkan mereka melaksanakan ritual-ritual mereka, mereka saudara kita secara aman, secara damai, secara tenang tanpa ada gangguan apapun. Karena mereka juga punya hak untuk itu. Negara menjamin itu, gitu loh ya. Maka sekali lagi aku bilang sebagai disclaimer supaya nggak salah paham nih, ya. Gue dalam ini berbicara dalam ranah akademis, ya. Oke, itu disclaimernya. Selanjutnya, ya. Gue minum dulu. Ini minumnya teh karena kopinya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dari mana tajuk ini aku ambil? Ya, itu tertrigger dari sebuah video ya. Videonya nggak usah aku sampaikan lah ya. Maksudnya aku diginikan aja, nggak usah aku masuk no, dan aku juga nggak bisa dan terlalu ribet itu. Ya, dari sebuah video yang mestinya kalian tahu lah ya, siapa itu ya. Yang dia menyatakan seperti ini ya. Sebentar, kita lihat videonya ya. Perhatikan di awal ya, karena yang aku bahas itu yang di awal dari pernyataan dia ketika dia memberikan sepertinya khotbah itu di gereja ya. Ya, yang awal, maka perhatikan sejak awal, ini yang mau aku sampaikan ke kalian ya. Aku akan memberikan tanggapan tentang itu. Oke tuh, sini tuh. Ya, tolong perhatikan semua ya. Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal itu bukan tradisi pagan, Natal itu tradisi sorgawi. Karena yang pertama kali merayakan Natal adalah lama. Udah ya? Ya? Malaikat. Ya? Bahwa Natal itu bukan tradisi pagan tapi tradisi surgawi. Ini benar nggak? Kita coba kupas satu persatu nanti. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal itu bukan tradisi pagan, Natal itu tradisi sorgawi. Ya. Karena yang pertama kali Ya. Terus apa alasannya? Ini. merayakan Natal adalah malaikat. Karena kelahiran. Jadi malaikat katanya yang pertama kali merayakan Natal. Itu bener nggak? Ya maybe yes, maybe no. Mungkin bener, mungkin nggak. Adalah sukacita, Pak. Ya, mungkin bener, mungkin nggak. Kita lihat dulu. Jangan langsung ngomong bener, jangan langsung ngomong nggak bener ya. Oke. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ini ya tuh. Natal itu bukan tradisi pagan, Natal itu tradisi surgawi. Karena yang pertama kali merayakan Natal adalah malaikat. Karena kelahiran. Itu yang penting ya. Adalah Oke ya. Oke, aku nggak perlu mengedit atau mencuplik videonya terus aku tempelkan, enggak, cukup gitu aja ya. Nanti kalau kalian kurang jelas ya cari lagi gitu ya. Oke. Sebelum ke sana, aku jelaskan dulu ya. Aku telah menulis banyak tentang sesuatu yang berkisar tentang Natal. Ya. Aku telah banyak menulis itu. Membuat VT-nya. Ya. Aku telah banyak. Kita coba lihat satu persatu, nanti kalian bisa hunting ke ke channel YouTubeku ya. Oke. Yang paling spektakuler karena banyak pro kontra itu adalah fakta Natal yang membuat gerah. Ini. Ya. Nih. Mbak. Ya, 1. Kita tulis ya. 1. Ya.
Kalian bisa klik komentar-komentarnya di situ ya. Natal yang membuat gerah itu aku tertrigger oleh pernyataan seorang sastrawan yang tiada duanya untuk kita sebagai bangsa Indonesia, seorang sastrawan yang multi talent yaitu Om Remy Silado. Ya, aku tertrigger untuk membahas itu dari pernyataan beliau dalam catatannya. Om Remy Silado itu orang Manado tapi kemudian hidup di Makassar dan kemudian nyebrang ke tanah Jawa. Sosok laki-laki yang multi talent ya, sebagai sastrawan, budayawan, wartawan dan wan yang lainnya lah ya. Pokoknya kalau ngobrol sama orang ini asik lah. Ya. Dan seingatku telah berpulang beliaunya ya. Telah berpulang. Ya, dari situlah kita tahu dari mana sebetulnya kita mendapatkan kata Tuhan. Jadi sebelum tahun 1668 kita tidak punya Tuhan, yang kita punya Tuan. Ya. Kemudian terjadi kesalahan ketika kamus itu membedakan antara Tuan dan Tuhan. Yang satu menjadi ilahi, yang satu menjadi insani. Itu kan goblok. Ya. Dan orang tidak tahu berpijak, seolah-olah kamus itu menjadi standar kebenaran. Enggak, karena kamus itu disusun dari apa yang ada beredar di sosial. Baru dibukukan namanya kamus. Jadi bukan sosial mengikuti kamus, kamuslah yang mengikuti sosial. Gitu loh. Kerangka berpikirnya begitu. Aku telah lama ini akan mengajak diskusi mereka yang pakar-pakar bahasa tentang Tuhan dan Tuhan. Tapi belum menemukan sosok yang menurut aku cukup kompatibel untuk aku ajak diskusi. Aku pernah mau mengajukan ke salah satu kampus terkenal di sini ya. Yang dulu namanya IKIP Malang. Ya, tapi belum ada momen yang tepat juga. Karena di sana kan ada jurusan bahasa dan sastra. Supaya kita sama-sama clear ya. Dan itu semua aku dapatkan ide dari apa yang ditulis oleh Om Remy Silado. Berikut juga tentang tajuk ya, Natal yang membuat gerah. Itu kamu bisa lihat komen-komennya itu ya. Komen-komennya ya, kamu lihat di situ, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ini lemot sih ya. Sudah beberapa tahun yang lalu ya, kamu baca komen-komennya. Tetapi yang menjadi istimewa ya, ada teman-teman Kristen yang tidak welcome dengan Vika video kajian ini. Tetapi alhamdulillah, haleluya, ada yang welcome dari saudara Katolik kita dan dia mengucapkan terima kasih ya kepada aku ya. Karena dia paham apa yang aku maksud. Ya, tapi kalau yang sumbu pendek tiba-tiba mengklaim Gus Peti begini, begitu, kan jadi kacau. Kajian Gus Peti itu tidak bisa kamu jadikan instan. Dia harus dilihat secara keseluruhan baru kamu tahu arah pembicaraannya kemana. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman Kristen yang a priori terhadap Vika video kajianku yang bertajuk gerah di Natal ini ya, itu berarti dia tidak paham ya. Tapi alhamdulillah seperti aku bilang tadi, ada saudara Katolik kita yang justru mengucapkan terima kasih atas aku bikin video ini. Karena pendeta, pastor belum ada yang menjelaskan seperti aku menjelaskan. Ada Gus, siapa? Tunjukkan sama aku. Ya. Ini komentar-komentarnya ya. Ada Gispati, ada Gioni Arthur ya. Ada Zas Ngorok, saya netes air mata Gus, nggak pernah sadar betapa banyak derita yang harus dijalani Bunda Maria ya. Ada lagi pelajaran yang sangat berharga, tambah ilmu lagi dari Ahmad Suwanda Ustadz. Oke, terima kasih ya. Dari Andis ya, apa ini ya. Tapi Pak Subandi, tetanggaku Kristen, kalau ada keluarga yang meninggal juga nyanyi-nyanyi, terlihat bersenang-senang. Dalilnya sih penghiburan buat keluarga yang berduka. Oke, monggo silahkan ya. Ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Saya suka gaya bicara Gus, nyantai tapi mendalam dan ajak orang untuk berpikir logis. Terima kasih ya.
Apalagi ini ya, banyak lah ya. Tapi yang spektakuler itu ini ya. Sebentar, ada yang dari saudara Katolik kita, ya. Nah ini dari Kribos. Saya seorang Katolik, Mas, dan saya sangat berterima kasih atas penjelasannya. Tapi kami merayakan Natal itu hanya merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kami. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih. Dia paham yang aku maksud. Bagaimana seharusnya merayakan Natal itu? Kalau kita lihat historikalnya Bunda Maria, dia ngerti, dia justru berterima kasih. Kalau ia nggak ngerti ya, komentarnya baca sendiri. Nih tuh, nih ya, nih, sudahlah, sudah tuh, sudah biar. Ini masih nampak nggak di TikTok ini? Ya, komentarnya baca sendiri supaya clear, ya. Waduh, ini ada yang bilang lag tuh. Ya, keterbatasan mungkin. Keterbatasan wifi ya. 5 Mbps. Mohon maaf kalau nge-lag ya. Ya. Oke, itu satu ya. Gerah di Natal gitu ya. Apa maksudnya? Silakan nonton sendiri di sana. Gerah di Natal. Yang kedua, nah ini ya, apakah benar Natal itu tradisi pagan atau tradisi surgawi? Aku sudah jawab beberapa tahun lalu. Natal adalah sinkritisme. Ya. Natal adalah sinkritisme. Dia tidak bisa dibilang surgawi, tidak bisa juga dibilang pagan. Ya. Sebentar. Aduh, ini kita di kendala sinyal sih ya. Nah, ini aja, aku gini aja. Nih. Nih, ya. Nih. Ya. 2. Aduh. Ada 2 ya. 2. Terus ada lagi ruwet bulat Natal koyo susur tentang lokus, artinya tempat di mana sebetulnya dilahirkan. Itu tinjauannya baik Al-Quran maupun Alkitab ya, tentang lokus. Itu khusus bahas lokus di mana, karena benar nggak Yesus itu lahir di palungan, di kandang domba maksud gue. Apakah setiap palungan itu mesti kandang domba? Itu di sini kita diskusikan ya. Belum lagi nanti silogisme antara, ini belum sempat terkopi, silogisme antara pohon korma dan kandang domba ya. Berarti ini ya, tambah silogisme tadi itu 4 ya. Terus ini, nah ini yang kemarin aku terangkan tentang sholat Jumat. Idul Jumat adalah hari raya kita. Natal bukan hari raya kita. Nih. Ya. Jadi kalian yang kemarin sudah mengikuti kajianku tentang serba-serbi Jum'ah 5 ya. Serba-serbi Jum'ah itu aku belum sampai ke sana menjelaskan. Jum'ah itu hari raya kita. Ya. Jadi kita punya 3 hari raya ya. 2 hari raya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha ya. Dan 1 hari raya pekanan, Idul Jum'ah. Cuman kan aku belum sampai ke sana untuk menjelaskannya. Maka mau sampai mampus pun sholat duhur dan sholat Jumat itu nggak beda gitu loh. Memang beda. Jadi jangan dikatakan Jumat itu bisa dikerjakan dan kemudian tidak sholat duhur. Kamu kan goblok kalau gitu. Beda. Ya, kan kemarin sudah sampai kalau kita lihat bagan itu beda-beda. Sholat duhur itu masuk sholat 5, sholat Jumat itu tidak masuk khamsah sholawatin. Di situ aja sudah beda. Belum lagi nanti sholat Jumat itu termasuk 3 kelompok besar sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Makanya aku bikin Idul Jum'ah itu adalah hari raya kita, Natal bukan hari raya kita. Berapa? 6. Satu lagi.
Ya. Ini yang sewitar-sewitar Jumat ini ya. Jadi kamu ojo goblok ngono lho. Ngaji itu yang benar supaya ngerti. Ya. Jumat itu hari raya. Jadi kita sholat Jumat itu sama dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Di sana nanti ketemunya. Cuman kan diskusi kita tentang serba-serbi Jumat belum sampai ke sana. Ya kalian harus sabar lah. Ya. Karena aku juga harus berbagi waktu. Ya. Kemudian jangan menggeser akidah ke muamalah. Itu tentang Natal. Nih. Ya, nih tentang Natal. Nah, ini ruwet ini. Kenapa menjadi ruwet? Karena orang tidak tahu Natal itu masuk dalam ranah akidah atau muamalah. Makanya terus di internal Islam terjadi perdebatan seperti itu. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan gitu. Ya karena tidak di job description-nya itu tidak dijelaskan. Coba kita diskusi, kita awali, kita tentukan dulu Natal itu termasuk akidah atau muamalah. Gitu ya. Oke. Ini ya. Sudah aku jelaskan. Nih. Ya. Ya. Kemudian ini yang spektakuler lagi ini, dan aku banyak diserang oleh saudara-saudara Islamku ya nggak apa-apa. Karena dia merupakan pengikut dari yang tak kritik. Ya, tapi sesuatu yang perlu aku ingatkan, kalian lupa idola kalian itu ya nggak apa-apa, kalian mengidolakan sosok nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Tapi ketika Anda menganggap bahwa idola Anda itu anti kritik, itu bermasalah. Ya, jadi kalau idola Anda dikritik biasa saja. Kalau mau balas, balas dengan kritik yang itu pertarungan Ghusul Fikr nantinya. Jangan idolamu tak kritik terus kamu menyerang ad hominem, menyerang pribadi, yang preman lah, yang gondrong lah, yang ginilah. Kamu goblok. Kamu punya argumen nggak? Sampaikan argumennya. Kalau kamu benar kan kamu tak ikuti. Ya, jadi jangan kamu anggap idolamu itu menjadi nabi, dia maksum nggak boleh dikritik. Itu kan goblok weh. Ya, ini sudah 5 tahun lalu pedas mengkritik kesesatan Quraisy Shihab itu terkait dengan Natal yang dia bilang dia mengutip ayat dalam Al-Quran ya. Ya intinya dia welcome terhadap Natal lah gitu. Silakan saja kamu lihat videonya. Dan aku banyak mendapatkan sebuah serangan ya. Kok sebuah serangan? Beberapa ya baca sendirilah, banyak komentar. Ini ya. Nih. Ya. Nih. Aku mau kritik Pak Quraisy Shihab. Yang aku maksud kesesatan tuh kesesatan berpikir ya. Ya. Apa? Oke. Ini semua tentang Natal. Aku nggak sepaham dengan beliau. Ya. Tapi ketika aku mengkritik, ketika aku tidak sepaham dengan orang sekelas Mufasirin, ini Mufasirin ini kan tafsirnya, dan aku suka baca tafsirnya karena bahasanya gampang. Kalau Al-Asar punyanya Buya Hamka itu sulit, itu Melayunya sangat kental sekali. Ya, tafsirnya beliaunya itu ya semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan untuk Prof Quraisy Shihab itu tafsir apa aku lupa itu ya. Duh error. Tapi kalau kamu nyebut tuh aku bisa ingat. Oh ini gitu loh ya. Apa Al-Misbah ya? Lupa aku ya. Tafsirnya enak, bahasanya itu bahasa kekinian ya, bukan Melayu kental seperti Al-Asar, enak ya. Aku mengkritik beliau. Ya, tapi ketika aku mengkritik beliau, ketika aku tidak sepemikiran beliau, jangan kamu bilang aku tidak menghormati beliau, itu yang salah. Terus kamu ngamuk-ngamuk karena kamu pengikutnya, nggak boleh idolamu dikritik gitu. Memangnya idolamu itu nabi ya? Biasa-biasa saja gitu loh ya. Oke. Kemudian nih Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Nih. Ya.
Nih. Ya, jadi berapa? 10 sudah ya. 10. Terus ada lagi yang masih terkait Natal, aku lupa lagi apa. Tadi sudah ingat error lagi. Ya. Jadi intinya begini. Aku sudah banyak membahas problematika di sekitar Natal ini. Baik itu perspektifnya kekristenan maupun keislaman. Ya. Karena apa? Karena memang diskusi kita itu dalam ranah comparative religion, jadi harus menyangkut keduanya. Kalau nggak keduanya namanya bukan komparatif gitu. Ya, setidaknya yang aku ingat ada 10 fika ya. Fika produk seperti fika ya. Video kajian. Ya, bukan VT. Ya, nanti ini jadi VT kalau di situ ya, video TikTok ya, video kajian. Ada yang aku ingat ada 10. Yang nggak ingat berapa, cari lagi. Ya. Aku nggak harus suapin kamu, mulutmu tak suapin terus gitu kan repot. Ya, berusaha sendirilah. Jadi intinya sudah lengkap, tinggal kalian mau belajar enggak. Kalau mau belajar silakan. Kalau enggak ya kon goblok, ya karepmu, kamu mau pinter mau goblok itu karepmu. Ya. Oke. Nih penjelasannya ya. Dan itu sudah beberapa tahun lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tolong tap-tapnya jangan lupa ya, karena nanti dianggap kita tidak aktif, dirungkat nanti sama mesinnya TikTok. Karena kita berhadapan dengan mesin itu tidak punya perasaan. Orang mesin kok nggak punya perasaan. Apa yang diprogram untuk dia ya itu ya. Oke, tadi sudah aku jelaskan ya, ada dalam video tadi ya yang menyatakan Natal itu merupakan tradisi surgawi, bukan tradisi pagan. Apakah benar demikian atau tidak? Nah, maka akan kita bahas. Ya, aku tidak lari ke Alkitabiah dulu. Aku lari ke informasi sosial yang disebut sejarah dulu ya. Semoga waktu kita cukup, sudah 30 menit. Ya. Oke, setelah tadi aku jelaskan ada yang paling aku ingat paling tidak 10 video ya. Nanti yang lain saya akan cari. Kalau kamu mau ngaji silakan kunjungi di channel YouTube-nya Gus Peti, yaitu Subandi T Sukoco ya. Oke. Dalam perjanjian baru ya, memang sih dalam perjanjian baru itu malaikat memainkan peran penting dalam kisah Natal. Ya, dalam kisah Natal. Ingat, kisah. Kisah Natal. Kelahiran ya. Ya, kalau kita baca nanti akan aku bacakan ayat-ayatnya ya, kisah Natal. Tuh. Ini cukup nggak tuh anunya, memorinya? Cukup. Ya udah, takutnya nggak cukup nanti aku ngomong capek-capek nggak terekod. Ya. Malaikat menampakkan diri pada gembala ya untuk memberitakan kelahiran Yesus. Malaikat menampakkan diri di langit atas Betlehem ya untuk mengumumkan kelahiran Yesus. Malaikat Jibril ya, Gabriel saudara Kristen kita menyebutnya ya, juga begitu ya. Kisah Natal merupakan satu kisah Alkitab yang paling terkenal dalam kisah ini ya. Para malaikat menyampaikan pengumuman ilahi, itulah kira-kira ya. Oke, tapi harus tahu kalian ya, harus tahu ya, Natal merupakan momen sakral bagi saudara Kristen kita ya. Kristen tuh ya Katolik ya Protestan tuh sama-sama Kristen, cuman gue nggak tahu kadang-kadang Katolik nggak mau disebut Kristen gitu loh. Gue tuh nggak tahu, gue sebetulnya pengen penjelasan tuh kenapa? Kan Kristen tuh pengikut Kristus lah, Katolik itu pengikut Kristus enggak? Ya, memang kadang-kadang terjadi kekacauan karena tidak jelasnya idiom yang digunakan.
Ya, seperti apakah itu nanti polemiknya seperti Muhammadiyah NU gitu. Orang NU nggak mau disebut Muhammadiyah gitu. Padahal setiap orang yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad yaitu ya Muhammadiyah. Gitu loh, ya. Iyah itu artinya pengikut, rumpun, ya. Karena ada ya nisbah. Sama dengan Kristen itu kan, tapi kan itu dalam lisanul Yunaniun ya, atau Latin, gue kurang jelas ya. Kristen ya pengikut si Kristus, gitu loh, ya. Tapi teman-teman Katolik ada yang nggak mau disebut Kristen. Apakah itu dalam nama organisasi? Mungkin ya bisa juga lah ya. Seperti teman-teman NU tidak mau disebut Muhammadiyah gitu. Itu dalam perspektif kelembagaan organisasi, mungkin begitu ya. Tapi kalau secara hakikat ya NU ya Muhammadiyah semua, pengikut kanjeng Nabi Muhammad. Masa pengikut Ipin Upin kan ya enggak gitu loh. Ya, begitu juga yang namanya Katolik dan Protestan itu ya Kristen sebetulnya. Ya, cuman kadang-kadang di lapangan terjadi ya seperti yang gue bilang tadi gitu ya. Jadi aku jelaskan di sini ya. Ya, Natal merupakan momen sakral bagi umat Kristen ya Katolik ya Protestan gitulah ya. Namun tidak ada satu bagian pun dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa Anda harus merayakannya. Enggak ada ya. Dan itu baru muncul beberapa abad kemudian. Jadi Natal sebagai syariah ya itu enggak ada. Sebagai syariat liturgi atau ibadah itu enggak ada. Ya, sebagai ibadah Natal itu enggak ada. Alkitab itu tidak mengatakan Natal itu bagian dari ibadah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Isa itu atau baginda Yesus, itu enggak ada. Ya. Enggak ada. Tuh, ya. Oke. Ada sebuah catatan mengatakan begini. 56 ayat Alkitab tentang Natal untuk apa ini? Untuk merayakannya. Tetapi setelah aku baca ayatnya itu ayat yang dikonek-konekkan gitu loh. Enggak sama sekali, orang memang enggak ada kok ibadah Natal dalam ya. Nih, lihat ini, tuh. 56 ayat dia bilang. Aku baca ayat per ayat, enggak ada satupun yang mengatakan bahwa ibadah Natal itu ada dalam Alkitab. Akhirnya aku enggak mau baca semua. Hilang waktu aku. Ya, oke, ya, jadi nggak ada. Dia bilang 56 ayat, aku bilang satu ayat pun nggak ada. Ya, oke, itu ya. Terus kita ke sini penetapan Natal, ya, tanggal 25 Desember itu juga polemiknya tinggi, ya. Nanti hadir satu nama ya, dan hadir juga nama lain. Apakah itu dalam dominasi yang dilakukan oleh Paus Julius ke-1 pada abad ke-4? Karena catatan gini, penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal dilakukan oleh Paus Julius ke-1 pada abad ke-4. Tapi nanti ada sisi lain, kita juga melihat dalam catatan sejarah peran Konstantin. Konstantin itu Romawi, bos. Ya. Nanti kita lihat ya, penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal didasarkan pada hari libur populer Kekaisaran Romawi, yaitu Dies Solis Invicti Nati, yang merayakan titik balik matahari musim dingin. Jadi ini sebetulnya ini kan dari budaya. Dari sini sudah kita tahu pagan atau surgawi dia. Ini hampir sama dengan peristiwa kalau kalian baca Gongsi Pacai. Ya, Gongsi Pacai itu saudara kita itu bisa dinisbahkan ke Buddha enggak? Sepertinya enggak. Itu budaya dari tirai bambu ya.
Gongsi Paca itu 500 tahun lebih tua daripada kekristenan. 5 abad lebih dulu Gongsi Paca itu. Itu juga peringatannya terkait oleh musim. Ya karena dulu orang berbudaya seperti itu. Terus budaya dijadikan agama. Ya, Gongsi Paca itu aku pernah hitung tahunnya 5 abad lebih dulu. Berarti 2 abad lebih dulu Yahudi. Yahudi itu kan 7 abad dari Yahudi ke Nasrani. Ya. Nah, kalau Gongsi Pacai itu 5 abad lebih dulu daripada Nasrani. Itu juga sama seperti ini musimnya, ada Dis Solis Invictinati ya, yang dewa-dewa gitulah ya, negerinya para dewa ya. Sebelum ada tradisi Natal, warga Romawi kuno merayakan festival musim dingin seperti Saturnalia untuk menghormati dewa Saturnus. Nah, ini sudah mulai kita bisa lihat apakah dia pagan ataukah surgawi. Di videoku aku menjelaskan dia sinkritisme. Sinkritismenya itu pun dalam catatan sebetulnya di Alkitabiah tidak ada perintah ibadah Natal itu harus dirayakan, apalagi 25 Desember tidak mau. Ya, oke. Terus teori-teori banyak, teori-teori ya, yang katanya 25 bulan ke-9 Kislev dalam kalender Yahudi ya, dalam kalender Gregorian sekitar 25 Desember ya. Ya terserah saja. Tapi yang namanya konversi itu tidak bisa dikatakan 100% tepat, tidak bisa. Dari kalender Gregorian ya terus dikonversikan terhadap kalender Yahudi misalkan, itu suruh tepat tuh tidak bisa. Jadi dia ada di antara gitu loh ya. Jadi kalau terjadi perbedaan, nanti kita lihat perbedaan Natal ya. Oke. Kenapa ya orang dulu itu tidak ada apa tuh? Tidak merayakan Natal, karena bagi orang-orang dulu khususnya Romawi itu kematian orang penting itu lebih diperhatikan daripada kelahirannya. Jadi ada tokoh dia lahir ya, itu tidak begitu diperhatikan, tapi dia mati, kematiannya itu yang diperhatikan. Dulu budayanya begitu, makanya Natal dulu itu nggak ada ya, Natal dulu itu nggak ada ya. Gini, sebagai momen perayaan Natal untuk kali pertamanya pada zaman Romawi kuno, sebelumnya meski gereja sudah 300 tahun berdiri, karena abad keempat Natal itu ya, selama 3 abad itu nggak ada Natal. Makanya kalau ada saudara Kristen kita dari denominasi yang lain yang tidak merayakan Natal, itu kita bisa paham ya, memang tidak berbasic Alkitabiah gitu ya. Oke. Itu sejarahnya seperti itu ya. Yang namanya sejarah itu relatif, bisa setuju bisa enggak. Nanti aku setelah ini lari ke Alkitabiahnya ya. Oke. Terus kalau kita lihat ya, kita lihat itu sampai abad keempat. Abad keempat ya. Ini mundur, ini no. Nggak ada Natal itu. Baru ini ke sana. Jadi 300 tahun ke belakang, 3 abad gereja itu tidak pernah ada perayaan Natal. Gitu ya. Nah, sebelum 25 Desember itu ya, itu ada yang 6 Januari. Ya. Ada yang 28 Maret. Ya, ada yang 18 April, ya, ada yang 29 Mei, ya, 28 April, 28 Maret, ya sudah ada ya, 18 April sudah, 29 Mei. Sudah ya, 28 April belum ya, 18 April ada,
28 April ada. 28 April ya. Terus ini sampai nanti 18 Oktober. Ini yang aku bilang tadi. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan Natal, kapan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus lahir, itu kita bisa maklumi karena itu hasil konversi. Nih ya. 28 Maret, 6 Januari, 18 April, 29 Mei, 24 April, 18 Oktober. Ini biasa, nggak usah rame. Jadi nggak usah ribut. Karena ini apa? Ini hasil konversi. Aku sudah bilang tadi, yang namanya konversi dari satu penanggalan ke penanggalan lain. Yang mana sistem penanggalan itu berbeda-beda, itu mesti tidak bisa sakak exactly tepat, itu tidak bisa. Jadi kalau ada begini ya sudah, yang mau 6 Januari monggo, 28 Maret monggo, 18 Oktober monggo, silakan saja. Baru nanti kan ini atas dua kekuatan, gue nggak tahu mana yang mendominasi. Paus apa tadi itu ya? Sama Konstantin. Konstantin sama Paus apa tadi itu? Ya, lupa gue. Sebentar. Ya. Paus apa tadi itu ya, yang menetapkan ya, sehingga itu jatuh pada 25 Desember. Jadi itu ketetapan ya, ketetapan ya. Itu ada nama, sebentar, gue harus sudah kemana ini datanya? Sebentar ya. Paus Julius pertama. Paus Julius pertama. Ini dua tokoh ini. Mana yang lebih dominan gue nggak tahu. Barulah sampai sekarang itu 25 Desember. Ya, diambil ketetapan gitu loh ya. Jadi ini sudah nggak ada lagi. Artinya sebelum ke sini dulu itu seperti ini, gitu lah. Baru dengan dua kekuatan ini, ya, Paus Julius pertama dan Konstantin ini, gue nggak tahu mana yang paling dominan. 25 Desember seperti yang kita kenal sekarang. Gue bilang sama teman Kristen gue kemarin di Facebook, sebetulnya kalau kalian itu mencermati ya, masuk ke dalam ranah-ranah hakikat ya, terlepas Natal itu ibadah yang alkitabiah atau tidak itu hal lain ya. Aku bilang begini, kalau kalian masuk ke dalam hakikat, yang perlu itu liturgi Natalnya atau tanggal 25 Desembernya.